Semua nggak ada yang mau kalah, boy, bener. Gue terharu, asli gue terharu. Tolong jangan ada pihak-pihak yang mengganggu keharmonisan ini semua. Kita dukung, boy, sampai... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya ya. Di video kali ini saya ingin mengucapkan selamat buat timnas Indonesia atas keberhasilannya menang atas Arab Saudi dengan skor 2-0. Tentunya dengan kemenangan ini menambah poin ya, 3 poin buat Indonesia. Jadi sekarang Indonesia itu sudah menduduki peringkat 3 di grup C ini. Tentu semakin posisinya sudah semakin aman lah. Jadi untuk pertandingan berikutnya nanti mungkin diadakan di bulan Maret ya 2025 melawan Australia di GBK. Semoga saja kita menang. Jadi kita bisa naik kembali ke peringkat kedua di grup C ini. Tapi kalau untuk ke peringkat pertama itu saya rasa sulit lah, karena Jepang di peringkat pertama itu sudah tak tergoyahkan lagi. Jadi udah kuat dia posisinya di peringkat 1 grup C ini. Jepang itu sudah kuat posisinya. Untuk peringkat dunia sendiri timnas Indonesia ya itu menduduki peringkat 127 dunia. Jadi udah naik lah dari yang awalnya itu sekitar 130-an gitu, ini udah 127. Ini prestasi juga buat kita, buat warga negara Indonesia, buat Bapak Erick Thohir yang sudah luar biasa ya. Bapak Erick Thohir sudah luar biasa, begitu luar biasa, dan tak terlepas juga dari pelatih Sintayong juga tentunya. Jadi berkat kerja keras mereka dan dukungan warga negara Indonesia, timnas kita berhasil terus melaju di round 3 ini. Semoga timnas kita bisa mendapatkan tiket Piala Dunia ya. Itu mimpi kita selama ini. Tapi yang membuat saya sedikit heran mungkin, atau sedikit tidak habis pikir lah, kenapa Indonesia ini kan satu-satunya wakil ASEAN ya, wakil Asia Tenggara yang masih melaju di round 3 ini. Tapi kenapa negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, itu tetangga dekat ya, tidak ada menyiarkan secara langsung pertandingan timnas Indonesia ini. Hanya Timor Leste saja yang menyiarkan secara langsung pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi kemarin. Seharusnya mereka kan harus mensupport ya, karena kita Indonesia ini satu-satunya wakil ASEAN, wakil Asia Tenggara yang masih terus melaju. Nggak tahu juga sih saya, apakah mereka itu jealous ya, iri. Tapi saya tidak tahu, saya tidak mau mengatakan apa-apalah. Tapi yang jelas seharusnya mereka support lah kan, karena walau bagaimanapun Indonesia adalah wakil dari Asia Tenggara, wakil dari ASEAN yang masih terus melaju. Banyak negara tetangga yang katanya sahabat, sebut saja Thailand, Vietnam, hingga yang terdekat Malaysia. Namun percayalah, mereka tak akan senang jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia. Bukan tetangga dan tak dekat, namun dukungan gila-gilaan justru mengalir deras dari raksasa Asia Jepang dan Korea Selatan. Masyarakat Jepang di media sosial ramai-ramai berharap dan mendoakan Indonesia untuk bisa lolos bersama dan mendampingi Jepang ke Piala Dunia. Hal serupa juga ditunjukkan oleh warga Korea Selatan. Bahkan baru-baru ini, pengusaha asal Korea Selatan, Song Chang-gun, rela memborong 1.500 tiket laga Indonesia versus Jepang di Gelora Bung Karno. Tak tanggung-tanggung, tiket yang dipesan bernilai 670.000 untuk satu tiketnya. Pengusaha asal Korea Selatan tersebut meminta masyarakat Korea yang tinggal di Indonesia untuk hadir di GBK dan memberikan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Ia sangat berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia bersama Korea Selatan. Dari semua negara Asia Tenggara, hanya Timor Leste yang siarkan laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Indonesia jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang terus bertahan di kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Uniknya, dari semua negara Asia Tenggara, hanya Timor Leste yang menyiarkan laga timnas untuk kualifikasi Piala Dunia. Negara-negara besar Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, Malaysia, atau Vietnam dan Filipina sama sekali tak menayangkan laga timnas. Entah kenapa bisa begitu, padahal sesama Asia Tenggara harusnya saling support. Menurut kalian, kenapa negara-negara tersebut tak mau siarkan laga timnas Indonesia? Oke, jadi ini ada video reaksi nih. Jadi video reaksi ini rasa ungkapan dari orang-orang Malaysia. Salah satunya dari Safi Salih ya, legenda timnas Malaysia ya. Jadi Safi Salih ini saya suka dengan permainannya. Dia skill dalam bermainnya, semangat tempurnya, dan ininya juga mentalnya luar biasa. Safi Salih ini saya kenal itu pada tahun 2010 di saat pertandingan Piala AFF ya. Jadi ininya pun semangat juangnya itu luar biasa Safi Salih ini, dan fisiknya pun sangat
Jadi saya kalau untuk timnas Malaysia, untuk sepak bola ini, pemain sepak bola Malaysia, saya mengidolakan Safi Sali ini. Jadi kita lihat aja video reaksinya seperti apa. Mungkin ada seseorang yang mampu menjadi macam Eric Thohir, yang mampu merubah pasukan Harimau Malaya. Saya kadang-kadang saya jealous sangat tengok Indonesia ni. Eric Thohir ni semakin menjadi-jadi. Apa yang saya tengok, pembangunan belia Indonesia, pasukan Indonesia ni banyak sangat ketara. Dan kita boleh tengok jugalah beberapa pemain yang pernah bermain dekat Korea yang perform pun, ada yang bermain dekat Thailand juga. So tapi bagi saya lah, apa yang mereka lakukan sekarang, liga diorang pun sangat berjalan dengan lancar. Fans dekat sana of course ekstrim, tapi untuk pembangunan, banyak kelab, bila banyak kelab, banyak pembangunan, banyak pemain muda yang boleh bermain untuk pasukan kebangsaan. Walaupun ada ramai pemain import, tapi peluang untuk pemain muda dia bermain di peringkat tertinggi sangat banyak. So that's why pemain muda di sana sangat cukup bagus. Boleh sangat-sangat, sebab saya rasa bola sepak dunia sekarang, global sekarang, tengah bertukar menggunakan pemain-pemain heritage. Contohnya ada pemain-pemain yang berdarah Inggeris seperti Dion Coles, seperti Brendan Gunn dan sebagainya, Lee Tak dan sebagainya. Itu pemain heritage yang boleh memberi impact kepada pasukan kebangsaan. Kita kena ambil peluang tu, kena untuk bersaing dengan pasukan-pasukan yang besar. Kalau tak, kita akan ketinggalan dan lambat. Mungkin ada seseorang yang mampu menjadi macam Eric Thohir, yang mampu merubah pasukan Harimau Malaya. Mungkin ada seseorang yang mampu menjadi macam Eric Thohir, yang mampu merubah pasukan Harimau Malaya. Why not? Safi Sali, legend sepak bola timnas Malaysia, sudah mengemukakan rasa kekaguman terhadap Eric Thohir. Karena tentu, merasa tidak puas atas kepemimpinan FAM Federasi tertinggi sepak bola Harimau Malaya, yang tidak mampu membawa Malaysia bangkit dan naik level keluar dari AFF. Di sisi lain, Safi Sali sangat kagum dengan kerja Eric Thohir, karena mampu tingkatkan level sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dan banyak kejutan yang dilakukan ketum PSSI ini, seperti diam-diam tapi mampu mengajak pemain keturunan Grade A, kepincut bela timnas Indonesia. Hal inilah yang tidak bisa ditiru oleh Datuk Hamidin, selaku Ketua Umum FAM saat ini. Ini yang saya pujilah timnas Indonesia sebenarnya. Mereka ni tak cakap banyak, tapi at least mereka bawalah pemain keturunan mereka. Walaupun ramai yang macam komen-komen kekalahan mereka ke atas Jepang 4-0 kan, tapi mereka berjaya bawa penyerang daripada Liga Belanda yang saya katakanlah memang terbaik. Indonesia pun juga dikabarkan akan bawa lagi pemain-pemain keturunan mereka lagi yang bermain di Premier League, yang bermain di Liga Belgium, yang bermain di Liga-Liga Eropah. Mereka akan cuba bawa. Itu yang saya puji dengan timnas Indonesia. Mereka tak cakap banyak, mereka buat kerja. Melainkan yang cakap-cakap tapi tak buat kerja. Tahulah siapa kan. Eric Thohir ni semakin menjadi-jadi. Kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni. Semua ni main. Saya kadang-kadang saya jealous sangat tengok Indonesia ni. Eric Thohir ni semakin menjadi-jadi. Kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni. Semua ni main. Kan? Tapi di sana untuk menaikkan bola sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik, kita tak payah ambil orang lain, kita ambil Indonesia aja. Okay, saya ingat lagi pada pertemuan dengan Duli Yang Mulia Datuk Kota Johor, tuanku ada berkata, titah tu dia kata, Fizal, you tengok, you kena alert ya. Indonesia will come. Eric Thohir tengah buat kau-kau. Betul. Jadi kita ni kadang-kadang yalah, Kelana Jaya pun kena tengok juga. Kan, sebab apa? Yang duk buat kerja ni netizen. Post Pak Long ni ada di sini, mak dia di ni, depa pun carilah. Sari tak jadi. Benda-benda macam ni kan, kita nampak, kita santai sikit lah kan. Dari segi rekrutmen lah, kena ada orang yang betul-betul Scouting yang pergi tengok tu. Dan dia ikut corak apa yang head coach nak. Bukan netizen nenek moyang itu semua dah tak jadi. Tak jadi. Dan entah level mana dia main kan. So benda ni sangat penting. Macam Eric Thohir buat, tengok dia scouting sampai ke Belanda, dan pemain tu memang main di first team, bukan biasa-biasa, bukan division 4. So ini yang kita perlukan, scouting yang betul-betul check betul-betul. Recruitment lah penting. Pandangan ni mungkin pandangan jangan salahkan saya pula, ni pandangan. Saya rasa FM boleh sebenarnya melantik Asmoi Bakiri ke. Tak, ni cakap betul ni. Ex player. Betul. Okey, scouting. Okey, nama dia sekian-sekian ni. Duk ada di mana? Okey, hantar pi tengok betul-betul. Pi check betul-betul. Maksudnya hari tu
Piduk sana 2 minggu okay settle. Betul. Mak dia orang Padang Serai, kahwin dengan ni, semua clear. Ni tak, kita selalu buat. Ni ada ni seorang ni. Cek. Player ni nak main tiba-tiba tak boleh. Tak check pula rules dengan FIFA. Benda-benda macam ni. Satu lagi persoalan. Ada orang yang tak akan bersetuju. Apa pula pemain kita nak tak mana? Ini tambahan kepada pemain yang perlu kita bawa masuk. Sebab kalau Indonesia pun kita tengok mereka dah plan tu pun mereka dah tahu dah seperti macam kelayakan World Cup itu, mereka dah susun dah perlu bawa masuk. Kalau tak bawa takkan sampai ke tahap macam tu dia boleh bawa. Indonesia saat ini sudah menjadi contoh yang baik untuk ditiru oleh tim negara-negara ASEAN agar lebih maju dalam sepak bola. Bahkan pundit Malaysia, termasuk Safi Sali setuju. Tidak perlu jauh-jauh tiru sepak bola Eropa. Cukup tiru jiran terdekat Indonesia, yang telah membuktikan diri, dan membuka mata dunia bahwa negara kepulauan ini dapat melenggang ke round 3 mewakili ASEAN sekarang. Apalagi Indonesia baru saja merayakan euforia kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Dan jelas, nama Indonesia langsung terangkat, bukan saja di ranking FIFA, namun dalam perebutan grup di round 3 ini. Segini doang negara yang pernah ngalahin Argentina tuh dibobol Marcelino 2 gol. Dengan hasil ini membuat timnas Indonesia itu sekarang ada di peringkat 3 sementara ya, di bawah Jepang dan di bawah Australia. Mana woi kemarin kalian yang ngeremehin timnas, keluar sekarang. Timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah ya, karena kita tuh dalam 15 pertandingan melawan Arab Saudi itu 15 kali tidak pernah menang. Akhirnya di laga ke-16 kalinya Indonesia berhasil menang 2-0, juga membuat peluang timnas Indonesia lolos ke ronde 4 akan semakin terbuka dengan hasil ini. Terima kasih Garuda, Garuda di dadaku. Sintayong out. Nggak ada taktiknya, nggak bakal kemana-mana, mainnya bertahan doang. Kalau misalnya mentok ngandelin Arhan. Apalagi coba, apalagi. Full time timnas kebanggaan kita semua. Berita yang sangat tidak disukai oleh Bung Toel ini, mengalahkan Saudi Arabia dengan skor 2-0. Mari kita bahas tipis-tipis nih boy. Timnas Indonesia turun dengan skema 3-4-3 di atas kertas, dimana pada saat menyerang, timnas bermain dengan 4 back. Dimana kalau kalian perhatiin ya, pas lagi nyerang, Walsh itu langsung overlap dan Ridho ngisi posisinya Walsh. Gitu dong, jangan 3-4-3 mulu. Keren banget Sintayong. Gue gak mau basa-basi lagi. Satu kata buat pemain ini, elegan sekali. El gocek sampai Paris ini emang. 2 gol yang beliau cetak mengantarkan kita ke kemenangan. Tapi tetap menurut gue di match kali ini, pemain yang menurut gue paling perform ya, itu adalah Lupi Pororo, yaitu adalah Verdong. Selebrasi yang dilakukan oleh Marceng itu sangat dingin sekali. Kenapa di pertandingan ini kita bisa menang? Ini murni menurut gue pribadi boy. Di luar dari taktik Sintayong yang berjalan, pemain bermain dengan full motivasi, di mana Arab memberikan 100, kita memberikan 1000 bahkan 10.000. Pemain tidak mau kalah di atas lapangan. Semua pemain, gue ulangin ya, semua pemain seolah mereka emang gak mau gitu kita terkurung di keadaan kayak gini, karena mereka ngerasa situasi di timnas sekarang itu udah oke banget bersama Pak Erick Thohir dan juga Sintayong. Dan di match kali ini Kang Bahar baru kembali bermain dan langsung terkena kartu merah setelah mendapatkan kartu kuning kedua ya. Tapi kita emang butuh pemain kayak gini boy, yang keras gitu, yang keras. Dan dengan hasil ini timnas kita naik ke posisi ketiga di grup sementara. So far gue seneng banget ya, mereka main bener-bener keren banget malam ini. Semua nggak ada yang mau kalah boy, bener. Gue terharu, asli gue terharu. Tolong jangan ada pihak-pihak yang mengganggu keharmonisan ini semua. Kita dukung boy sampai bener-bener kita udah nggak bisa lolos lagi. Ingat, peluang itu masih ada. Terima kasih untuk para pemain timnas, terima kasih Sintayong, dan terima kasih untuk Pak Ketum Erick Thohir. Peluang kita untuk ke Piala Dunia masih sangat terbuka. Gitu dulu boy, sampai sini dulu, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Media tetangga bahkan banyak yang memprediksi bahwa Oke, jadi walaupun ada ya segelintir omongan-omongan yang mengatakan timnas Indonesia banyak diisi oleh pemain naturalisasi kan. Timnas Indonesia sebenarnya bukan timnas Indonesia tapi timnas Belanda. Nah, sebenarnya itu kalau menurut saya sih orang-orang yang ini aja, orang-orang yang jealous ya, yang iri terhadap keberhasilan timnas Indonesia. Jadi pada intinya kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi ini suatu prestasi yang sangat membanggakan ya, karena kita tahu ya selama ini belum ada tim di Asia Tenggara ini, khususnya di ASEAN, yang
pernah mengalahkan Arab Saudi, yang notabene Arab Saudi ini langganan Piala Dunia ya, tim kuat lah bisa dibilang. Jadi di akhir tahun ini saya rasa timnas Indonesia, Bapak Erick Thohir, Sintayong, dan seluruh warga negara Indonesia bisa tidur dengan nyenyak dan menyambut tahun baru ini dengan sukacita. Mungkin itu aja sedikit informasi yang saya bagikan ya. Doakan timnas kita terus melaju. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.